Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karena nikmatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan dan menyempurnakan nikmat atas kesyukuran kita itu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan ampunannya, kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya, serta senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita semuanya dari berbagai macam cobaan, fitnah, ujian, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya Allah berikan keistimewaan terhadap umat ini yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan Allah Ta'ala muliakan Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi pun sebelumnya. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala selalu menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan janji yang Allah Ta'ala sebutkan terutama kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, gitu ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah berjanji, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Selalu setelah ayat itu, lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan yang agung dan pahala yang besar. Di dalam surah Al-Maidah ayat 9. Dalam surah yang lain Al-Fath contohnya di akhir ayat 29 itu, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Ampunan dan pahala yang besar berlipat kali ganda. Selalu diikuti dengan balasan yang besar, ampunan yang itu menjadi dambaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Lalu kemudian di ayat yang lain, di ayat surah Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, niscaya mereka akan benar-benar memimpin, berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana hamba-hambanya yang beriman telah memimpin sebelumnya, gitu. Wala yumakkinanna lahum dinahum, dan akan dikokohkan agama ini yang diridhoinya, alladzi irtadalahum, yang diridhoi bagi mereka, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan digantikan setelah hambanya yang beriman ini berkuasa, yang tadinya penuh dengan ketakutan menjadi aman, tentram, damai. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka akan menyembah kepadaku dengan tenang, aman, tentram, damai. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak membuat perbuatan syirik dengan suatu apapun. Jadi janji-janji Allah Ta'ala selalu terkait dengan hamba-hambanya yang beriman, dengan kekuatan, dengan kemenangan, dengan kebahagiaan, keselamatan. Nah, janji itu diberikan kepada orang beriman. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti dia orang Islam. Maka iman ini yang menjadi ukuran akan mendapatkan janji Allah SWT itu. Nah,
orang beriman inilah yang selalu menjadi ancaman bagi orang kafir, bagi syaitan, bagi orang munafik, bagi orang-orang yang tidak suka, orang yang dengki. Nah, ada satu penelitian kenapa orang Islam itu selalu menjadi ancaman bagi orang kafir, bagi syaitan, bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang munafik dan seterusnya itu. Ternyata orang Islam itu memiliki keimanan yang sangat berharga, sangat mulia, yang itu dicemburui bahkan oleh setan dan bahkan orang-orang kafir sendiri yang dahulu sebelumnya pernah beriman, seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani gitu. Sehingga mereka bertanya, bagaimana orang baru, orang yang tadinya tidak punya peradaban, orang yang tadinya tidak punya sejarah, tiba-tiba menjadi orang yang beriman kuat, mereka kokoh pendiriannya, kokoh keyakinannya, begitu. Jadi mereka dengki, jealous. Dan karena orang Islam lah yang paling, orang beriman lah yang paling tegar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi ada satu jurnal yang mengungkap kenapa orang Islam itu tidak disukai bahkan oleh dunia sekalipun, dunia internasional sekalipun. Ada keterangan begini, bisnis narkotika dunia ini itu meraup keuntungan tidak kurang dari 321 miliar US dollar per tahun. Dan narkotika itu selalu menjadi ancaman orang Islam. Orang Islam pasti akan melawan. Dan hanya orang Islam saja yang berani melawan itu gitu. Mau disuap nggak bisa, mau diajak kerjasama nggak bisa, karena bagi orang Islam, bagi orang beriman itu haram. Apa yang haram tetap akan haram dan tidak akan kompromi gitu. Beda dengan orang selain Islam. Sehingga mereka terancam. Dengan adanya orang Islam itu mereka merasa terancam. Begitu juga dengan minuman alkohol, minuman-minuman keras itu. Bisnis mereka itu meraup keuntungan 1.600 miliar, lebih besar lagi. Berapa kali lipat itu per tahun. Dan minuman beralkohol ini, minuman keras itu hanya orang Islam yang paling keras perlawanannya. Belum lagi bisnis senjata dunia, itu keuntungannya 100 miliar US dollar per tahun. Dolar ya, bukan rupiah. Dan lagi-lagi yang akan melawan itu orang Islam, karena orang beriman ini tidak mau, dia mau damai, tidak mau ada sengketa, tidak mau ada permusuhan, perselisihan sesama umat manusia, tidak mau ada penjajahan dan akan dilawan penjajahan itu. Begitu juga dengan bisnis yang sekarang ini sedang marak, pornografi. Begitu juga dengan pelacuran yang dikatakan seks komersial itu, hubungan bebas. Itu keuntungan mereka 400 miliar US dollar per tahun. Dan lagi-lagi yang menjadi ancamannya adalah orang Islam. Di mana saja tempat, kalau di situ mayoritas umat Islam, ini yang akan selalu dihadang. Makanya di Indonesia mayoritas penduduknya orang Islam, itu berapa kali undang-undang pornografi itu direvisi, mau dipaksakan di Indonesia ini, termasuk undang-undang LGBT. Tapi orang Islam selalu melawan, selalu menolak, karena itu nggak sesuai dengan hati nurani, nggak sesuai dengan ajaran agama, nggak sesuai dengan keimanan gitu. Belum lagi perjudian ini lebih besar lagi, 110 miliar US dollar per tahun, ya termasuk besar lah.
dan hanya orang Islam yang akan melawan habis-habisan perjudian itu. Nah, sekarang ini banyak online, perjudian online, togel online, itu akan menjadi ancaman bagi mereka, bisnis mereka. Belum lagi perdagangan emas yang mereka eksploitasi di beberapa wilayah negara-negara Islam, mereka takut juga dengan orang Islam. Bisnis games komputer, kemudian bisnis haram yang selain itu semuanya, termasuk hubungan-hubungan gelap sesama oknum tertentu, baik tingkat pemerintah, individu dan seterusnya, organisasi, itu tidak kurang dari 2.380 miliar US dollar per tahun. Nah, lagi-lagi orang Islam yang akan menjadi ancaman itu. Maka di tahun 2000-an yang lalu itu, setelah peristiwa 9/11 itu, Amerika langsung kemudian mengisytiharkan, mengumumkan perang terhadap Islam. Dan ada banyak penganalisa, penulis, di antaranya Samuel Huntington, orang Amerika. Dia mempunyai satu disertasi tentang konflik peradaban antara Barat dengan Islam, the clash of civilization. Jadi orang Islam itu berhadapan dengan banyak musuh, dan itu resiko keimanan. Karena orang Islam kalau sudah beriman, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Oleh karena itu, janji-janji yang Allah berikan itu kepada orang beriman, bukan selain beriman. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW memberikan syariat, memberikan semacam sunnah, petunjuk bagaimana orang-orang beriman ini bisa eksis sampai hari kiamat, mendapatkan kekuatan yang luar biasa, mendapatkan kemenangan, mendapatkan eksistensinya, dan akan bertahan sampai hari kiamat. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah yang berupa petunjuk itu, yaitu menjaga syariat yang telah Nabi SAW jadikan sebagai syariat yang paling utama dalam agama ini. Apa itu? Sholat. Sholat itu jangan dianggap remeh. Sholat itu adalah sumber kekuatannya orang Islam dalam skala individu dan skala komunitas berjamaah. Maka ada sholat secara individu dan ada sholat secara bersama-sama. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa barang siapa man sarrahu ayyal qawwaha ta'ala, barang siapa yang nanti pada hari kiamat ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dengan wajah yang berseri-seri sebagai seorang yang beriman, sebagai orang Islam, maka hendaklah menjaga sholat-sholat 5 waktu yang dengan itu diserukan azan. Dan Nabi SAW telah menetapkan syariat sholat berjamaah di masjid yang disuarakan azan itu sebagai sunnah petunjuk yang paling utama. Oleh karena itu Nabi SAW sangat menekankan pelaksanaan salat ini, terutama dalam salat wajib bagi kaum laki-laki, untuk menunaikan itu di masjid yang diazankan karenanya. Dan kata Ibnu Mas'ud, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi ila taraktum sunnat nabiyikum. Kalau sekiranya kalian salat di rumah-rumah kalian terus-menerus tanpa ada sebab, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tercecer di rumahnya itu, niscaya kalian akan telah meninggalkan sunnah Nabi kalian yang paling utama. Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi yang paling utama, niscaya kalian akan menjadi sesat. Oleh karena itu, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami, pada para sahabat ini maksudnya, supaya menegakkan salat di masjid yang karena itu azan dikumandangkan, karena itu qomat ditegakkan. Itu
Itu rahasia yang paling besar kenapa umat Islam itu bisa bertahan dari dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, selama mana ada salat berjamaah di masjid yang azan itu dikumandangkan dan qomat itu ditegakkan. Ini yang kekuatan yang paling utama, yang paling pertama adalah salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu Nabi SAW sangat menekankan sampai di saat-saat akhir hayatnya itu, beliau mengingatkan kepada kita semuanya, ummati as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum, wahai umatku, salat, jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, dan jaga apa-apa yang menjadi tanggung jawabmu, terutama dalam urusan keluarga, istri, anak, dan mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab kita, pembantu-pembantu kita. Kalau tanggung jawab itu sudah terjaga, selamat kita dunia dan akhirat kita. Begitu. Salat, 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 dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kita evaluasi lagi diri kita ini. Apakah kita sudah menjaga salat? Kalau kita sudah menjaga salat, alhamdulillah. Kalau belum, segera kita evaluasi diri kita. Ini teguran bagi diri saya sendiri dan juga kepada kita semuanya. Kita sendiri belum maksimal, tapi kita tetap berusaha untuk menuju ke arah peningkatan-peningkatan itu. Jadi salat ini memang serius sekali. Bagi orang beriman itu salat ini perkara yang paling serius. Yang membedakan di antara orang-orang Islam itu meningkat derajatnya menjadi orang beriman atau tidak, lihat pada salatnya. Kuncinya di situ. Kalau dia menjaga yang 5 waktu itu, yang wajib-wajib itu, dan dia mampu melaksanakan itu di masjid berjamaah, itulah orang beriman. Selain itu tidak masuk. Maka Nabi SAW memberikan kesaksian kepada orang yang selalu pergi ke masjid, pergi balik ke masjid itu, dan memerintahkan kepada orang-orang Islam lainnya untuk memberi kesaksian, itulah dia orang beriman. Dalam hadis riwayatnya, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang itu pergi balik ke masjid, persaksikanlah pada diri orang itulah terdapat keimanan. Itulah orang beriman. Nah, yang kita harapkan itu begitu. Kita masuk dalam golongan orang beriman, dan ketika kita sadar bahwa ada keimanan itu, kita pertahankan, karena disitulah janji-janji Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita orang beriman ini. Diberikan kekuatan, diberikan kesuksesan, diberikan keberanian, diberikan ketenangan, diberikan rasa optimisme yang luar biasa. Ada satu ungkapan dari seorang orang Jerman dia, tapi dia pemerhati masalah ketimuran, orang orientalis. Dia faham betul terhadap orang Islam karena dia pelajari lama, namanya Paul Smith. Dia mengatakan begini, orang Islam itu sangat unik, dia bilang. Orang Islam itu sangat luar biasa. Mereka punya 3 ciri utama yang tidak dimiliki oleh umat lain, agama lain. Yang pertama, orang Islam, orang beriman itu dia memiliki keimanan yang tidak sama dengan agama-agama lain gitu. Dia bilang begitu. Nah, keimanan itulah yang menyatukan mereka-mereka ini yang tidak bisa disatukan dengan agama lain. Orang Islam yang beriman ini maksudnya, ketika mereka saling bertemu, baik dia itu orang Asia, baik dia itu orang Amerika, orang Eropa, baik dia itu orang Australia, orang Barat, orang Arab, dia bisa bersatu seketika itu juga, bisa saling berpaut hati saat itu juga. Kalau agama lain tidak bisa menyatukan orang yang berasal dari
perbedaan rasial, perbedaan kultural, perbedaan warga negara, perbedaan ras, perbedaan warna, tidak bisa. Dia mencontohkan di gereja, karena dia seorang Katolik, di gereja, kalau Anda hadir di gereja katanya, tidak akan bisa Anda duduk antara orang kaya dengan orang miskin. Tidak akan bisa bertemu, ngobrol bareng, duduk bersama antara pejabat tinggi dengan pejabat rendah. Tidak akan bisa berpadu antara bangsawan dengan orang gembel. Tapi orang Islam itu lihat, mereka masuk ke masjid bisa duduk bersama bersebelahan. Siapa yang datang lebih dahulu dia berada di depan, siapa yang kemudian belakang. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang perdana menteri, mau dia seorang pegawai tinggi, kalau datang lebih dahulu depan, kalau datang kemudian belakang. Itu sangat indah bagi orang lain ya. Orang barat kalau menilai itu mengagumkan sekali. Dan yang mereka kagum itu semua syariat yang ada dalam sholat berjamaah itu. Dia kagum sekali. Orang Islam kalau sudah masuk ke masjid tenang. Tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian. Tidak ada suara yang keras-keras begitu. Tidak ada orang yang angkuh, sombong, arogan. Semua ditinggalkan di luar. Masuk ke masjid semua dalam keadaan yang khusyuk, tawadhu, tunduk, melakukan penghambaan diri, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Nah itu tidak ada pada agama yang lain. Yang kedua, orang Islam itu dengan ketaatannya beribadah, terutama sholat, dia perhatikan sholat. Orang Islam itu menjadi subur reproduksinya. Jadi yang kita sholat ini, rukuk kita, sujud kita, iktidal kita, itu semuanya bernilai kesehatan, dia bilang. Makanya orang Islam di dunia ini reproduksinya luar biasa. Anaknya banyak, begitulah bahasanya. Karena subur, dengan sholatnya itu orangnya menjadi sehat, menjadi subur. Dia mengatakan, walaupun tanpa perang sekalipun, orang Islam kalau dibiarkan akan berkembang biak pesat dan suatu ketika akan menguasai dunia ini. Yang ketiga, keistimewaan orang Islam yang tidak ada pada agama lain, mana-mana negara yang dihuni oleh mayoritas orang Islam itu dipastikan kekayaan alam yang ada di bawah tanah mereka itu pasti melimpah, pasti lebih banyak dibanding dengan negara yang dihuni oleh mayoritas selain orang Islam. Jadi dia menyarankan kepada dunia barat supaya segera mengeksploitasi itu, segera menanam saham dan menguasai kekayaan itu gitu. Nah, dia menyebut-nyebut tentang sholat. Dia menyebut-nyebut tentang sholat. Dan Nabi SAW sejak 1400 sekian tahun yang lalu itu sudah menekankan betul kepada umat ini, wahai umatku, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Kalau umat Islam ini seluruhnya menjaga salat, walaupun tanpa berperang melawan orang kafir, suatu ketika pasti akan menang. Karena dengan salat itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa didapat oleh orang Islam itu. Dengan salat, sekarang ini di Amerika sudah terbangun masjid. Di New York City, di Washington DC sudah terbangun masjid. Nah dengan masjid itulah kemudian menghimpunkan orang-orang Islam yang tadinya nggak kenal di masjid. Dan beda ketika seseorang itu saling mengenal di masjid dan saling mengenal di pasar, beda. Saling mengenal di masjid dengan saling mengenal di jalan beda. Ada ikatan tersendiri. Maka peran dan fungsi masjid ini dahsyat sekali, luar biasa sekali. Selama masih ada masjid di atas muka bumi ini, selama itu juga Islam akan terus bisa kuat bertahan sampai hari kiamat. Tapi kalau masjid tidak ada, ini sangat berbahaya. Apalagi masjid kemudian berubah fungsi menjadi tempat hiburan umum atau dihancurkan atau itu paling bahaya, itu harus segera diwaspadai. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis riwayat Abi Dawud, "Ma min salasatin fi qaryatin
wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Ketika ada 3 orang Islam di suatu perkampungan atau di suatu perumahan, lalu kemudian tidak ditegakkan salat berjamaah di kalangan mereka itu, melainkan pasti, nah, ini kata takkid, qad istahwadha alaihimus syaitan, melainkan mereka pasti akan dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Pesan Nabi SAW, oleh karena itu hendaklah kalian harus menjaga salat berjamaah ini. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya bisa menerkam, memangsa binatang ketika terlepas dari rombongan. Terlepas dari rombongan. Jadi biasanya serigala itu suka mengacaukan binatang yang ada dalam satu perkumpulan itu. Begitu terlepas mereka berpencar begitu, itu mudah bagi mereka untuk menerkam salah satunya. Nah, pesan Nabi SAW, setan, orang kafir, orang yang benci, orang munafik terhadap orang Islam itu seperti serigala. Mereka akan selalu mencari-cari kesalahan orang Islam, kelemahan umat Islam dan kelalaian umat Islam, lalu kemudian adu domba, kemudian dieksekusi begitu. Ya, karena kepentingan mereka terancam. Karena mereka ada sesuatu yang mereka jealous, dengki, iri kepada orang Islam itu gitu. Dan salah satu cara yang paling ampuh adalah kita menegakkan salat di masjid, yang karena itu azan dikumandangkan, karena itu qomat ditegakkan. Jadi banyak penelitian, banyak orang-orang yang menilai bahwa memang suasana di masjid itu berbeda dengan suasana di luar masjid. Di dalam masjid itu ada aura-aura positif, ada gelombang-gelombang positif, ada energi positif yang selalu memberikan sinergi kekuatan setiap orang yang berada di dalamnya. Kita kalau berada di masjid, keluar dari masjid beda rasanya, enak, badan itu rasa enak, dibanding kalau kita berada di tempat-tempat hiburan. Keluar dari tempat hiburan tuh capek, penat, letih, lelah, lesu gitu. Tapi kalau kita keluar dari masjid, berada di masjid, itu badan terasa nikmat. Dan itu harus dipelajari, itu diteliti gitu. Orang luar saja, orang agama lain saja meneliti itu. Kita tidak meneliti gitu ya. Dan selama orang itu masih sholat gitu ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma'adzinallahu li 'abdin fi syai'in afdalu min rak'ataini yusalliha. Tidak ada sesuatu yang menjadi perhatian Allah terhadap seorang hamba melebihi dari ketika seorang hamba itu sedang melakukan salat. Walaupun salat itu 2 rakaat, artinya walaupun itu sekedar salat sunat gitu. Wa innal birra la yadurra, dan sesungguhnya keberkahan itu akan dipercikkan, akan seperti salju itu turun begitu, akan disiramkan, diguyurkan, dipercikkan kepada atau di atas kepala seorang hamba selama mana dia dalam keadaan salat itu. Jadi ketika ada salat itu dia mendapatkan percikan-percikan, mendapatkan guyuran, siraman, keberkahan-keberkahan dari Allah Ta'ala. Dan oleh karena itu Nabi SAW memberitahukan bahwa dengan salat yang dikumandangkan azan itu saja Nabi SAW memberitahukan bahwa ketika disuarakan azan itu, maka itu bisa melenyapkan, bisa menyingkirkan kekuatan-kekuatan jahat gitu ya, energi negatif di lingkungan di mana azan itu dikumandangkan.
Dan setan itu akan lari bertempiaran tunggang langgang. Dalam bahasa Arabnya itu walahu duratun gitu. Sampai terkentut-kentut karena saking takutnya dengan adzan itu, lari ke tempat yang sangat jauh sampai ujung dunia gitu. Karena adzan itu menyakitkan bagi mereka. Nah, setiap adzan dikumandangkan, mereka akan menjauh, mereka akan lari. Tapi begitu selesai adzan dikumandangkan, datang lagi. Ketika iqamah ditegakkan, mereka pun lari lagi jauh tunggang langgang lagi. Jadi terus menerus begitu adzan qomat itu menjadi lemah mereka. Dan itu seruan bagi orang Islam untuk datang ke masjid, mendapatkan lagi kekuatan itu. Lalu kemudian sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu terbangun lagi persaudaraan, terbangun lagi kepedulian, terus begitu. Sementara umat lain nggak punya kekuatan-kekuatan itu, hanya orang Islam yang punya kekuatan itu. Maka orang lain itu bisa musnah sebelum zaman itu berakhir. Tapi kalau umat Islam tidak akan musnah selama masih ada sholat berjamaah yang ditegakkan di masjid itu. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat yang akan dihisab pertama kali itu ya sholat. Dan ternyata ketika seseorang itu mempunyai bekal saham berupa pahala-pahala sholat ini, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, hitung sholat hambaku itu. Allah yaqulu rabbuna li malaikatihi, Allah firmankan, Allah perintahkan kepada para malaikatnya, ungzuru fi salati abdi, lihat itu sholatnya hambaku, atammaha am naqasaha, apakah sempurna sholatnya atau ada kekurangan. Itu kalau ada sholatnya, kalau nggak ada sholatnya langsung saya lempar gitu. Fa in kana tamah kutibat lahu tamah. Setelah malaikat itu periksa amal ibadah salatnya itu sempurna. Sempurna itu artinya dia melaksanakan sesuai dengan kemampuannya semaksimal mungkin dan tidak ada kekurangan-kekurangan bahwa dia sengaja melalaikan, sengaja tidak melaksanakan dan seterusnya. Maka ketika sempurna itu, maka para malaikat pun membuat cop. Apa biasanya tuh? Kutibat lahu tamah, distempel sempurna. Accomplished, well accomplished. Nah, begitulah ada copnya itu. Orang itu ada copnya. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Nah, ketika ada cacatnya, ada kurangnya, maka para malaikat melaporkan kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala firmankan, "Ungzuru hal li 'abdi min tatawwu'." Kalau begitu lihat di salat sunatnya, apakah dia punya salat sunat ketika hidup di dunia. Fa in kana lahu tatawwu', ketika dia ada punya salat sunat itu, perintah Allah, atimmu li abdi faridatahu, kalau begitu sempurna salat hambaku yang wajib itu, yang tidak sempurna itu sempurnakan dengan salat sunatnya. Dah anggap beres dah begitu. Dah cukupkan dengan salat sunatnya itu. Nah, setelah itu ibadah-ibadah yang lain itu hanya menambah saja. Puasa menambahkan lagi kalau sudah sempurna salatnya itu. Zakatnya menambahkan lagi pahala yang berlipat kali ganda. Hajinya menambahkan lagi kebaikan-kebaikannya itu. Tapi kalau salatnya itu tidak sempurna, pahala puasa pun berat untuk bisa melengkapinya itu. Pahala zakat pun berat, pahala haji pun berat. Nah, itulah kemudian yang menjadikan masalah nanti. Sehingga harus dihisab, harus menjalani hukuman dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya itu sempurna, maka dia mendapatkan segel accomplished atau sempurna dah ini orang. Nah, tidak perlu lagi melalui menjalani hukuman-hukuman dan seterusnya. Oleh karena itu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga kekuatan yang paling utama ini, yaitu sholat berjamaah di masjid. Maka memang sholat ini kalau dibahas dari semua sisi, dia
mempunyai kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, seperti orang orientalis saja itu tahu gitu. Kekuatan orang Islam itu pada sholatnya. Kalau mereka itu menjaga sholatnya ini tanpa perang, mereka akan menguasai dunia. Nah itu yang Amerika takut gitu. Maksudnya negara barat takut. Apalagi mula-mula permusuhan barat itu juga dimulai dari Amerika setelah peristiwa 11 September itu kan. Masih ingat sejarahnya itu, tahun berapa itu gedung WTC dihancurkan, lalu kemudian mengisytiharkan bahwa dia akan memerangi negara-negara Islam. Kemudian setelah itu Irak dihancurkan, Afghanistan diserang, kemudian setelah itu merembet ke Syria, ke Yaman dan seterusnya. Nah setelah diteliti katanya mereka ini negara-negara yang menyimpan senjata kimia yang berbahaya. Nah, sampai sekarang nggak ditemukan senjata itu, tapi sengaja untuk meluluh lantakkan kekuatan orang Islam. Ya karena terancamnya itu mereka itu. Maka pesan Nabi SAW, jaga sholat. Ketika Nabi SAW balik dari perang Badar yang mendapatkan kemenangan yang luar biasa ketika itu, jumlah orang Islam cuma 300-an, 313 orang. Sementara jumlah pasukan kafir Quraisy 1000 orang dengan senjata yang lengkap. Sementara orang Islam nggak membawa senjata karena tujuannya sekedar untuk menghadang orang balik dari berniaga, tapi mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Setelah menang, Nabi SAW bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru saja pulang dari jihad kecil. Nah perang Badar itu dikatakan jihad kecil. Ilal jihadil akbar, kepada jihad yang lebih besar. Apa jihad yang lebih besar itu? Membentuk karakter jiwa nafsu ini untuk bisa menegakkan salat 5 waktu saat sedang tidak ada perang. Jadi perangnya orang Islam ketika tidak ada peperangan itu yang menegakkan salat 5 waktu ini. Oh nggak mudah itu. Kita sendiri bisa hadir di masjid, bisa ikut pengajian di masjid, bisa nikmat ketika berada di masjid itu melalui tempo waktu yang cukup lama sampai kita bisa merasa nikmat di masjid itu. Lama sekali untuk menundukkan hawa nafsu ini, untuk bisa nyaman di masjid itu lama sekali. Ya apalagi sekarang zaman yang penuh dengan sosial media, zaman yang penuh dengan daring atau online dan lain sebagainya itu, ya pasti kita lebih nyaman di rumah dengan menjawab sosial media, membaca sosial media, berita-berita yang macam-macam itu, hiburan-hiburan yang macam-macam itu. Kalaulah bukan karena petunjuk dari agama ini, mungkin kita sudah larut, mungkin kita sudah hancur dah begitu, dengan godaan-godaan yang sangat mematikan, bisa dibilang mematikan itu, karena itu melumpuhkan sistem saraf kehidupan kita dengan hiburan-hiburan yang penuh dengan kemaksiatan itu gitu. Maka sekali lagi kita diingatkan supaya menjaga sholat, dan Nabi SAW sudah meletakkan sholat itu dengan SOP-nya, dengan standar operasional, prosedurnya, ada syarat-syaratnya, ada operasionalnya, ada prosedurnya yang harus kita ikuti, harus kita taati. Maka pada pertemuan sebelumnya kita umat Islam ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, diistimewakan dengan banyak hal. Dan pada pertemuan yang lalu, di mana saja bumi yang orang-orang Islam membuat masjid di atasnya, maka tanah yang dibangunkan masjid di atasnya itu menjadi tanah yang paling mulia, paling istimewa. Jadi kalau mau tahu di mana tempat yang paling mulia, yang paling berkah di atas muka bumi ini, carilah masjid. Nah, nabi-nabi dahulu, umat-umat dahulu,
Kalau mau berdoa kepada Allah Ta'ala, dia harus menempuh waktu, menempuh jarak yang sangat jauh, yang sangat lama untuk mencari tempat yang mulia seperti itu. Nah, seperti Nabi Musa, dia harus pergi ke Bukit Tursina. Seperti Nabi Ibrahim dari Babilonia menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nabi-nabi yang lain, umat-umat yang lain juga begitu, untuk berdoa bisa terkabulkan doa, bisa menunaikan ibadah itu harus pergi menempuh jarak yang jauh. Nah, kita orang Islam, umatnya Nabi SAW, cukup di mana masjid itu dibangun, disitulah tempat yang penuh berkah. Salat seseorang yang dilakukan di masjid beda, nilainya 27 derajat, artinya keunggulannya itu sangat tinggi, dan balasan pahalanya 25 kali lipat ganda dibanding kalau dia salat sendirian di rumah gitu. Dan di antara masjid-masjid ini ada masjid yang lebih dahsyat lagi pahalanya, kemuliaannya. Yang paling utama adalah Masjidil Haram. Satu salat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 kali salat di tempat-tempat yang lain. Paling top, paling tinggi lah itu. Paling mulia tanah yang dibangunkan di atasnya Masjidil Haram itu. Masjid yang kedua, Masjidun Nabawi, masjidnya Nabi SAW yang berada di Madinah itu, yang ibadah di dalamnya senilai dengan 1.000 kali ibadah di tempat yang lain, di masjid-masjid yang lain maksudnya. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa, yang barang siapa melakukan ibadah di Masjidil Aqsa itu senilai dengan 500 kali ibadah di tempat-tempat yang lain. Dan itu semuanya Nabi SAW sudah beritahukan gitu pada kita. Karena kemuliaan-kemuliaan itulah kemudian umat ini menjadi istimewa. Nanti pada hari kiamat itu umat-umat yang lain akan kagum. Apalagi ketika umat ini melakukan ibadah itu dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Salat diikuti dengan ilmu. Salat itu ibadah yang paling utama, disertai dengan ilmu, semakin jadi keutamaan dan kemuliaan serta pahala yang akan dia dapat gitu. Walaupun umat-umat yang dahulu itu ibadahnya juga luar biasa, jauh lebih hebat daripada kita, tetapi umat ini tetap lebih utama, lebih unggul karena disertai dengan ilmu. Ada cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, dan itulah sunnah. Itulah yang menjadikan ibadah kita walaupun sedikit tapi nilainya, balasan pahalanya berlipat kali ganda. Maka beberapa waktu yang lalu kita berkisah tentang Jurej. Ya kan, masih ingat itu ya, Jurej, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang sangat mengagumkan. Ibadahnya itu jangan ditanya. Malaikat saja kagum dengan ibadahnya Jurej ini. Tapi Nabi SAW berkomentar, ada yang kurang dari Jurej itu. Ada yang kurang. Ada ilmu yang tidak membersamai Jurej dalam ibadah itu. Nabi SAW bersabda, "Lau kana Jurej faqihan la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih." Kalaulah Jurej itu orang yang berilmu, orang faqih, orang yang tahu ilmu fikihnya, niscaya ketika itu memenuhi panggilan ibunya lebih utama daripada dia meneruskan salatnya itu. Coba. Jadi dalam ibadah pun ada tata cara, ada kiat-kiat, ada standar operasionalnya. Nah, Nabi SAW ajarkan itu kepada kita. Saat terjadi ada keperluan yang mendesak, yang itu terkait dengan 5 hal yang dijaga oleh agama, yang disyariatkan oleh agama ini, seperti menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, maka itu yang harus didahulukan walaupun seorang itu sedang sholat gitu. Nah, disitulah kemudian ibadah umat ini menjadi lebih sempurna gitu, pahalanya pun berlipat kali ganda.
umat ini pergi haji, gitu kan? Salat di Masjidil Haram banyak kali sehingga pahalanya besar. Nanti pada hari kiamat umat-umat yang terdahulu itu memperhatikan bagaimana dia tahu itu, bahwa di situ pahalanya lebih besar gitu. Bagaimana dia tahu bahwa salat di masjid itu lebih banyak pahalanya? Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu gitu? Dan mereka mempertanyakan itu kepada Allah, ya Allah, bagaimana dia tahu sehingga pahalanya berlipat kali ganda seperti itu, gitu kan? Allah SWT berfirman, "U'tihim min ilmi wa hilmi." Aku yang memberi mereka ilmu itu dan aku yang memberi mereka karakter sifat itu, gitu. Nah, terdiamlah umat-umat yang terdahulu itu sehingga umatnya Nabi Muhammad SAW ini nanti paling pertama masuk surga, paling besar jumlahnya menjadi penghuni surga dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Ya karena itu, pertama salatnya dijaga, yang kedua ilmu dan karakternya itu menjadi ciri utama mereka. Nah, Nabi SAW meninggalkan dua perkara yang besar yang diperintahkan kepada umatnya ini untuk menjaga dua perkara itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu semuanya kandungannya adalah ilmu, ilmu yang dahsyat, ilmu yang luar biasa. Oleh karena itu dalam hal tata cara salat ini memang menjadi pembahasan yang selalu harus kita ulangi, selalu harus kita kaji, kita fahami, kita sempurnakan pemahaman-pemahaman itu gitu. Nah seperti ini, seperti dalam hal salat berjamaah, Nabi SAW menganjurkan untuk memilih masjid yang lebih jauh, yang lebih banyak jamaahnya, yang lebih banyak kegiatannya. Jadi orang Islam itu tidak terikat dengan harus sholat di masjid kampungnya, enggak. Harus pergi ke masjid yang terdekat, enggak. Beda dengan agama lain, contohnya agama Kristen. Kita kalau sudah terdaftar di salah satu gereja di wilayah kita enggak boleh lagi pindah-pindah ke gereja yang lain. Maka kita akan dimusuhi. Tapi kalau orang Islam tidak, mana-mana masjid itu milik orang Islam. Orang wilayah lain silahkan sholat di masjid kita, silahkan. Nabi SAW menganjurkan pilih masjid yang lebih jauh, yang lebih banyak jamaahnya, yang lebih aktif, yang lebih banyak pengajian ilmunya. Dan Nabi SAW menyebutkan, inna a'zaman nasi fis salati ajran ab'aduhum ilaiha mamshan. Sesungguhnya manusia yang paling besar pahalanya dalam beribadah salat adalah yang paling jauh perjalanan kakinya. Jadi memang sengaja Nabi SAW perintahkan umat ini untuk banyak berjalan kaki menuju ke masjid. Bila perlu masjid yang lebih jauh gitu. Bila perlu masjid yang lebih jauh. Dan Nabi SAW menginginkan umatnya ini selalu banyak jalan kaki ke masjid itu jalan kaki gitu. Nah pernah suatu ketika ada satu kabilah di Madinah itu namanya Bani Salamah. Dia itu tinggal di lereng-lereng gunung, jauh dari Masjid Nabawi itu jauh. Nah mereka lah yang paling jauh jalan kakinya itu. Lalu suatu ketika Nabi SAW mendengar bahwa Bani Salamah ini akan membeli tanah di dekat masjid, mau pindah ke dekat masjid. Nabi SAW samperin mereka. Nabi bertanya, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin berpindah rumah kalian ke dekat masjid. Mereka menjawab, iya ya Rasulullah, kami sudah lama menginginkan itu. Nabi larang, wahai Bani Salamah, perjalanan kakimu dari rumahmu menuju ke masjid ini mencatat nilai-nilai kebaikan yang sangat besar. Orang Islam kalau berjalan kaki menuju ke masjid itu syiar dakwah yang luar biasa. Walaupun dia tanpa banyak bicara tentang Islam, walaupun dia tidak berkoar-koar tentang Islam, walaupun dia tidak melakukan demo-demo untuk menyebarkan Islam, nggak perlu. Jalan kakinya mereka ke masjid itu, Nabi SAW menyebutkan itu syiar dakwah bil hal yang terbaik. Jadi kita diperintahkan jalan kaki ke masjid gitu. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi SAW mengajarkan. Ternyata ada penelitian, ada jurnal internasional itu menyebutkan manusia itu paling tidak 10.000 langkah setiap hari harus dilakukan
berjalan supaya dia sehat. Nah kalau 5 waktu kita jalan ke masjid, 5 waktu ke masjid, insya Allah tersampai itu 10.000 langkah itu, dan itu akan jadi sehat. Ada jamaah masjid sini yang selalu jalan keliling itu, saya terharu sekali itu, dan itu paling sehat biasanya. Saya pernah tanya di satu masjid itu, ada orang tua namanya Pak Firman, Masjid An-Nur. Bagaimana Pak Firman? Dulu suka jalan kaki. Oh, saya memang waktu kecil jalan kaki jauh. Pergi sekolah itu 80 km. 80 katanya. 80 itu jauh. Di jalan kaki katanya menembusi sampai kadang-kadang bermalam di sekolah itu, di rumah saudaranya. 80 kadang-kadang enggak. Bukan 80 ya, 8 km. 8 km. 8 km, jauh 8 km itu. Kita 1 km saja udah terasa kayak gitu kebas. Ini 8 km setiap hari. Kadang-kadang dia harus menginap di sekolah itu katanya. Nah, saya beritahu barangkali itu yang membuat Pak Firman panjang umur sampai sekarang sehat begini. Saya rasa begitu katanya. Dulu orang tua-tua kita pergi ke sawah, ke ladang itu bawa nuntun sapi, ngiring kambing, itu jalan kaki jauh, dan itu yang menjadikan mereka sehat, umurnya tua-tua. Nah sekarang orang kemana-mana pakai kendaraan, makan banyak, itulah menjadi masalah itu. Ini baru satu poin ini, jalan kaki ke masjid itu memang kalau dibandingkan orang Islam dengan agama lain jauh, secara fisiknya jauh, secara rupa juga jauh, memang beda cerah orang Islam itu. Coba kita bandingkan wajah kita dengan orang Kristen sebelah-sebelah ini, mereka redup, mereka beda, memang beda gitu. Ini sholat ini luar biasa. Jadi perintah Nabi SAW jalan kaki ke masjid itu menjadi sehat, karena jalan kaki itu dahsyat pengaruhnya kepada kesehatan seseorang. Wallahu bisawab. Intinya sholat, jaga sholat. Kita kadang-kadang anggap sholat itu hal biasa ya, tapi Nabi kita memang berpesan jauh dalam sebelumnya supaya kita jaga sholat. Itu kekuatan kita, itu kemenangan kita, itu kesuksesan kita. Wallahu bisawab. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang berikutnya. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.